Halo, selamat datang di video tutorial Bahasa Indonesia. Saya Robert. Kali ini saya akan membahas mengenai back-to-back frame relay. Biasanya pada koneksi frame relay kita akan mendapat router akan terkoneksi ke frame relay switch yang berasal dari provider. Tapi enkapsulasi frame relay ini dapat juga dilakukan antar router dengan router tanpa perantara frame relay switch. Ini disebut dengan back-to-back frame relay. Jadi enkapsulasi pada interface serial 0/0 pada R1 menggunakan enkapsulasi frame relay. Di R2 juga demikian menggunakan enkapsulasi frame relay. Enkapsulasi default untuk serial adalah HDLC. Sedangkan saat ini yang kita gunakan adalah frame relay. Tugasnya adalah konfigurasi alamat IP pada link serial yang directly connected antara R1 dan R2 dengan menggunakan informasi pada diagram. Oke. Kalau kita lihat by default encapsulation-nya adalah HDLC. Sedangkan kali ini kita akan membuat menjadi frame relay. Oke. Command no shutdown, kemudian di R2 juga akan kita buat demikian. Frame relay dan shutdown. Oke. Di sini kalau kita lihat keduanya sudah up. Nah, kalau kita lihat jadi untuk line statusnya dia up, namun protokolnya down. Mengapa bisa demikian? Karena R1 tidak mendapatkan LMI dari R2. Karena R2 fungsinya tidak untuk mengirimkan LMI. Yang mengirimkan LMI adalah frame relay switch. LMI itu berisi informasi tentang PVC number yang digunakan. Jadi kalau kita lihat di sini dia tidak punya informasi mengenai PVC karena tidak ada device yang advertise PVC ke router. Di sini sifatnya R1 sebagai frame relay DTI. Sedangkan di R2 ini juga sama. Sedangkan apabila frame relay switch dia akan bersifat sebagai DCE. Jadi di sini koneksinya adalah DTE ke DTE. Oke. Jadi apa yang harus kita lakukan? Konfigurasi frame relay PVC 112. Jadi kita harus tentukan PVC-nya secara manual. Yang penting nilai DLCI-nya itu sama antara R1 dan R2. Maka kita harus buat static mapping. Kita lihat dulu di show frame relay mapping. Dia juga tidak ada karena dia tidak bisa melakukan inverse ARP. Oke. Kita coba setting DLC-nya secara manual.
Kita lakukan mapping P 12 del CI nya 112. Oke. Oke, jadi kalau kita lihat di R1, frame relay map-nya sudah ada. Namun lihat statusnya adalah inaktif. Jadi kalau kita show frame relay PVC, di sini PVC-nya sudah kita tentukan, yaitu DLCI 112. Namun PVC statusnya inaktif. Ini karena dia melihat ada yang tidak cocok antara R1 dan R2. Kita coba debug. Oke. Kemudian kita matikan. Oke. Oke, di sini statusnya up, namun protokolnya masih down. Itu karena dia ada yang tidak cocok dalam PVC-nya. Jadi di sini statusnya adalah inaktif. Show frame relay. Nah, di sini juga inverse arm-nya juga tidak ada. Apa yang perlu kita lakukan? Kita harus disable fungsi keep alive, karena keep alive ini adalah proses yang meminta LMI kepada frame relay switch. Sedangkan di sini frame relay switch-nya tidak ada. Berarti kita harus matikan keep alive. Oke, di sini juga. Oke. Jadi di sini semuanya dilakukan secara statik. Kalau kita ke frame relay PVC, bisa dilihat PVC statusnya statik. Di sini juga PVC-nya statik. Jadi sekarang kalau kita ping harusnya sudah bisa. Oke. Coba kalau kita lihat, kalau misalnya dia tidak ada keep alive. Oke, jadi dia statusnya up, protokolnya down karena keep alive-nya kembali saya aktifkan. Kita coba ping.
Nah, di sini ada peringatannya. DLC 112 itu inaktif karena ada keep alive, dan keep alive ini tidak bisa mencapai frame relay switch, sehingga dinyatakan bahwa PVC 112 itu inaktif karena keep alive-nya tidak ada yang mereply. Tapi kalau kita hilangkan fungsi keep alive, berarti PVC 112-nya dinyatakan hidup. Tidak ada mekanisme untuk pengecekan PVC 112. Oke, sekian untuk lab kali ini. Kita berjumpa kembali pada video tutorial bahasa Indonesia selanjutnya. Terima kasih.